Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Mr. Abi Gobi, channel tutorial mencukur untuk para pemula. Oke, kembali lagi dengan saya ya guys. Kali ini saya mencukur bocah gendut ya. Anak gendut ini SD ini. Jenis rambutnya dia jigrak ya guys. Jadi kali ini saya menyesuaikan dari wajahnya, dari teksturnya ya, karena dia ini gemuk. Jadi posisi samping itu kalau bisa dibuat slim ya guys ya, maksudnya slim ya, cepak gitu ya, mapak gitu. Jadi supaya wajah dia itu nggak kelihatan lebar ya guys ya. Di tahap pertama ini menggunakan clipper nomor 2, handle-nya ke atas ya guys. Kalian perhatikan saja cara mengambilnya. Untuk pola menggunakan sepatu clipper nomor 2. Batas-batasnya kalian perhatikan. Kalian bisa meniru atau mencontoh di saat kalian menemui pelanggan kalian yang teksturnya seperti ini ya guys ya. Karena kebanyakan orang gendut itu teksturnya di kulit kepalanya itu di saat kita menggunakan sepatu clipper atau tidak itu, atau tidak menggunakan sepatu clipper itu, seolah-olah kulit kepalanya ikut terangkat ya guys ya. Jadi kalian perlu ketelitian yang lebih sedikit ya, karena bisa jadi gradasinya itu untuk disamarkan itu sedikit susah ya guys ya. Karena itu kalian bisa perhatikan di saat saya mengambil menggunakan clipper itu, menipiskan untuk membuat gradasi itu, kulit kepala itu seakan-akan ikut goyang ya guys ya. Nah itu yang menyebabkan gradasinya susah dibentuk ya, jenis tipe tekstur yang seperti ini ya guys ya. Kalian perhatikan saja guys, ini saya menggunakan kosongan, handle-nya ke bawah ya guys, handle-nya mentok ke bawah karena saya mau bikinnya ini nggak terlalu tipis ya guys ya. Ini tahap berikutnya untuk menyamarkan gradasi dari 0 ke bawah itu, saya menggunakan sepatu clipper nomor 1, handle-nya mentok ke atas ya guys. Itu kalian bisa perhatikan kulit kepala dia seakan-akan ikut mengikuti goyangan dari clipper itu ya guys ya. Untuk hasil akhirnya ini kurang lebih kayak apa ya, kayak model rambut apa ya guys ya, Mandarin ya mungkin ya, nggak tahu lah untuk namanya, kalian kasih nama sendiri ya guys ya. Yang penting saya sudah mencontohkan teknik mencukurnya gitu ya. Di sini kalian jangan cuman berpatokan sama handle mentok ke atas sama handle mentok ke bawah ya. Handle ke tengah, handle tengah juga setengah gitu ya. Handle-nya setengah gitu.
Itu harus kalian manfaatkan juga ya, di saat kalian mamanya dari handle ke atas terus turun handle ke bawah mentok, gradasi kok belum hilang gitu kan. Jadi kalian gunakan handle tengah ya guys ya, untuk menjangkau yang belum terjangkau itu ya, gradasi yang belum terjangkau itu kalian gunakan handle tengah ya, karena belum tentu dari ke atas langsung mentok ke bawah itu gradasi itu langsung langsam, itu belum tentu ya. Kadang harus kita perlu handle ke tengah dulu baru ke bawah mentok gitu ya, apa enggak ke bawah mentok dulu baru ke tengah. Nanti dari bawah mentok itu baru kelihatan gradasi mana yang belum tersamarkan gitu ya. Mudah-mudahan kalian ngerti saya ngomong apa. Mudah-mudahan kalian paham ya. Kalau nggak paham kalian ulangi lagi, kalian hitung mundur lagi videonya, kalian cerna lagi apa yang saya sampaikan tadi itu gitu ya. Di video kali ini saya sedikit menghemat memori, jadi nggak sedetail video-video yang barusan kemarin itu yang mencapai 30 menit durasinya ya, karena saya menghemat memori, sedikit saya skip, sedikit saya pause dulu, karena kalau nggak gitu rekamannya nggak bisa sampai selesai gitu ya guys ya. Mudah-mudahan kalian bisa ngerti ya. Tapi nggak ada yang saya sembunyikan, nggak ada yang saya yang lengkah-lengkah ya guys ya, tetap hasilnya ya apa adanya seperti ini. Karena memori saya udah penuh ya guys ya, memori saya sudah penuh, datanya belum saya pindah, jadi ya terpaksa ya ini rekamannya dijeda-jeda gitu ya. Itu kalian bisa lihat di bagian unyang-unyang itu di kepala atas itu, rambut yang seperti itu dipotong aja guys, jangan dibiarin kayak gitu. Jadi kalau dibiarin dia kelihatan jigrak gitu ya, kalau kering dia kelihatan jigrak, jadi lebih baik dipotong aja, nggak masalah. Kalian ratakan, kalian samakan sama yang sisi yang lainnya gitu ya. Ini tahap menggunakan sisir. Mohon maaf apabila saya bekerjanya kali ini agak sedikit terlihat, mungkin di mata kalian terlihat kasar ya. Sebenarnya ya emang harus begitu, karena adik ini waktu dicukur itu suruh miringnya susah ya, mungkin karena gemuk itulah. Jadi mau nggak mau saya tahan kepalanya supaya dia bisa agak sedikit miring, agak sedikit nunduk gitu ya. Itu kalian bisa lihat tuh yang di unyang-unyang itu kan berdiri itu guys ya. Nanti itu kalian potong aja kalau kalian menemui tipe rambut seperti itu ya guys ya. Karena kalau nggak dipotong itu
ganggu penampilan juga ya guys ya. Kecuali kalau itu dalam kondisi panjang, jangan malah kalian potong, ntar yang ada malah jigrak gitu. Masalahnya itu rambut bagian situ sensitif ya, kita motongnya kependekan pasti jigrak gitu. Makanya kalau udah ketemu jigrak gitu lebih baik dipotong aja kayak gitu ya. Kita harus menyesuaikan ya. Kalau anak kecil jangan kita bikin aneh-aneh ya, karena dia masih sekolah, masih belajar. Kita harus memberikan contoh yang baik ya kepada mereka. Ya, jangan kita ajarin untuk gaya-gayaan dulu, biarin nunggu dia dewasa, itu terserah dia ya, karena dia posisi masih kecil. Ya dicukur standar aja lah, standar anak SD, standar anak sekolahan gitu ya. Ya nantinya kalau kita cukur aneh-aneh gitu nanti sama aja mencontohkan untuk teman-temannya gitu ya. Ntar teman-temannya suka ikut-ikut kan gitu. Apalagi kalau di desa itu jangan dibikin aneh-aneh ya guys ya. Kalau di kota sih masih bisa dibikin lah. Kalau di desa mau dibikin aneh-aneh, orang tuanya datang gitu kan, suruh dirubah lagi. Ya setel kalem aja untuk anak-anak seusia gini, setel kalem aja. Atas itu ya harusnya ya dipendekin, dibikin pendek gitu kan ya. Jangan atasnya itu kita bikin slick back atau bikin apa itu kan. Slick back itu kan disisir ke belakang itu kan bisa ya, karena volume rambut atas itu masih panjang, jadi terkesannya ya masih belum rapi ya. Kalau misalkan posisi rambut kering itu kan berantakan ya guys ya. Jadi kita bekerja, kita hasil karya kita itu jangan kita mengandalkan pomade ya, jangan kita mengandalkan minyak rambut. Ya bisa aja rambut mamanya volume rambut atas panjang, kasih pomade memang iya bisa rapi, tapi giliran kering, giliran rambut kering itu kan baru kelihatan berantakan ya guys ya. Jadi harus kalian amati betul itu, jangan sembarangan untuk membuat model rambut kepada anak-anak seusia gini ya guys ya. Kalau anak-anak seusia gini minta cukur mohawk umumnya atau slick back umumnya, diiyain aja, tapi kalian jangan cukur mohawk atau slick back. Diiyain aja tapi kalian cukurnya ya yang sepantasnya untuk anak-anak gitu aja, yang penting nggak gundul aja. Anak-anak itu nggak tahu slick back tuh kayak mana, mohawk tuh kayak mana. Mereka taunya cuma dengar kata-kata orang aja, om slick back, om mohawk. Ya, kita iyain aja, ntar pasti anak itu nggak mungkin komplain, karena dia taunya oh udah jadi slick backnya, oh udah jadi mohawknya gitu loh guys.
kecuali si orang tuanya sendiri yang sudah mengizinkan, yang sudah nyuruh gitu kan ya. Ini sekarang menggunakan gunting sasak ya guys ya, untuk mengurangi poni atau volume rambut atas. Oh ya, tadi itu saya mengulangi menggunakan sepatu clipper nomor 1 lagi ya guys ya, itu karena saya koreksi lagi, gradasi masih belum rapi, masih belum rata, jadi makanya dikoreksi lagi guys. Makanya kita harus koreksi lagi setelah kita rasa sudah beres, itu kita koreksi lagi, siapa tahu ada yang belum rapi, kita rapikan lagi gitu loh guys. Di sini saya nggak main kerok jidat ya guys ya, karena saya ngelihat dari keting dia itu emang nggak harus di kerok jidat. Kalau dipaksakan bisa aja, tapi kan buat apa di kerok jidat kalau emang nggak perlu gitu ya. Yang ada cuma merusak penampilan kan. Ya cukup standar-standar aja lah guys, nggak usah cukur aneh-aneh ya untuk anak seusia segini. Kalau ketipisan 0 handle ke bawah itu standar ya guys ya, nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis, standar lah. Ini langkah terakhir, lalu dikerok, dikerik ya. Gunakan lotion atau hand body supaya steril ya guys ya. Yang masih menggunakan sabun, berpindahlah ke lotion atau hand body, lebih wangi, lebih bersih.
Saya sebenarnya ada video rekaman malam guys, cuman gimana ya guys ya, kata kalian gelap itu kira-kira gimana itu, perlu diupload apa enggak kira-kira itu, kalian tulis di kolom komentar ya. Rekaman malam gitu guys, jadi gelap gitu gambarnya, ya gelap tapi ya masih kelihatan gitu kan, kira-kira mau diupload apa enggak gitu. Saya mau ngupload itu takutnya nggak bermanfaat, nggak berguna gitu takutnya, makanya yang saya upload duluan yang ini gitu ya. Kalau emang perlu diupload, besok saya upload buat kalian. Karena di pangkat saya itu listriknya turun daya gitu guys ya, harusnya boklam 75 watt itu kan terang bener ya guys ya, harusnya kan pencahayaan itu memang terang bener, tapi karena turun daya itu 75 watt berasa 30 watt gitu guys, jadi nggak terang gitu. Saya bekerja aja menggunakan stabilizer, kalau saya nggak menggunakan stabilizer saya nggak bisa kerja guys, mesin clipper saya nggak bisa bekerja gitu kan, untuk motong rambut dikit udah nyangkut gitu, makanya susahnya itu kendalanya di cabang saya ini, di tempat baru saya ini. Jadi stabilizer saya gunain cuman untuk mesin sama kipas angin gitu. Kipas angin pun nggak bekerja ya guys ya kalau nggak pakai stabilizer, karena turun daya itu tadi. Kalau kalian yang menggunakan genset, gunakanlah stabilizer ya guys ya, jangan nggak pakai stabilizer, karena arus listrik dari genset itu harusnya nggak stabil ya guys ya, nanti yang ada bisa merusak mesin kalian ya. Gunakanlah stabilizer. Ada genset nggak pakai genset ya bagusnya pakai stabilizer sih, lebih stabil listriknya, kekuatan mesinnya juga real ya guys ya, powernya dari mesin itu keluarnya murni, nggak ada power yang hilang kalau pakai stabilizer. Nah ini tuh hasil akhirnya guys, mudah-mudahan bermanfaat ya guys ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya, jangan lupa di share. Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya guys. Oke, bye bye.